Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar pendidikan Indonesia hari ini? Apakah sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya? Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah framing kita, di mana kita seyogianya haruslah adaptif dalam menerima segala perubahan, diferensiasi dari pendidikan di Indonesia. Tentu kita merasakan dari dampak positif maupun sebaliknya dampak negatif. Di mana isu-isu dari pembelajaran jarak jauh sendiri pun banyak hal yang memang kita temui. Di antaranya, kita melakukan pembelajaran jarak jauh, namun kita masih saja membayar UKT secara penuh. Kita tahu berbagai keberagaman di Indonesia pasti ada, di mana teman-teman kita, kawan-kawan kita yang berada di pelosok sana berjuang penuh mati-matian untuk dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia. Namun apa? Fasilitas dan juga impact yang ada dan untuk peserta didiknya tidak setimpal dengan apa yang sudah menjadi perjuangannya. Oleh karena itu kawan-kawan, di sini saya tegaskan bahwa kita seyogianya haruslah bisa menjadi agent of change atau social control dari pendidikan di Indonesia sendiri. Kita tahu pendidikan Indonesia membutuhkan kita. Mari bersama-sama kita dapat menjadi sebuah perubahan, menjadi sebuah penggerak bagi kebaikan dan juga keberagaman yang ada di kita, sehingga pendidikan di Indonesia dapat lebih baik lagi dan juga akan kembali seperti sedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandang orang tua mengenai pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran jarak jauh dari sudut pandang orang tua sebenarnya tidak banyak permasalahan. Namun, permasalahan ini tetap perlu untuk ditinjau kembali seperti halnya kendala faktor ekonomi. Banyak orang tua dari mahasiswa yang mengeluhkan pembayaran UKT yang tetap penuh, namun mahasiswa tidak memakai fasilitas yang ada. Dalam hal ini seharusnya pihak kampus memberi potongan UKT kepada seluruh mahasiswa atau pemotongan tersebut dapat dialokasikan dalam bentuk lain berupa kuota internet misalnya. Beberapa orang tua juga merasa keberatan untuk membeli kuota internet. Dirasa kuota dari pemerintah tidak cukup untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Hal tersebutlah yang melatar belakangi alasan kenapa seharusnya pihak kampus memberi tambahan kuota internet kepada mahasiswa. Solusinya, pemerintah sudah memberi subsidi kuota internet kepada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, guru atau dosen harus lebih kreatif dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Hal ini diharapkan agar mahasiswa maupun siswa tidak merasa bosan saat menjalankan kegiatan belajar mengajar di rumah. Yang ketiga, orang tua harus mengawasi bagaimana jalannya kegiatan belajar mengajar di rumah dan membantu guru terutama untuk anak PAUD hingga SD. Kendala pembelajaran jarak jauh versi masing-masing jenjang pendidikan. Pendidikan di masa pandemi yang mana semua pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dan dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan smartphone masing-masing pelajar atau mahasiswa. Dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, semua memakai pembelajaran online atau daring. Namun yang menjadi sorotan ialah pembelajaran di tingkat sekolah dasar, di mana perlunya pendampingan ekstra dari orang tua. Dikarenakan untuk mengoperasikan handphone, mereka harus menuntun dan mengarahkan anaknya untuk mengerjakan tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Tidak hanya itu, siswa sekolah dasar kelas rendah seperti kelas 1 atau 2 menjadi yang paling terdampak dari diberlakukannya PJJ. Mereka cenderung kesulitan membaca atau menulis lantaran guru tidak dapat mendampingi langsung selama proses pembelajaran. Sedangkan tingkatan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, kendala yang dihadapi tidak sekompleks siswa sekolah dasar. Siswa SMP dan SMA cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem PJJ. Akan tetapi, yang sering dikeluhkan ialah perihal pemberian tugas oleh guru yang dirasa makin memberatkan. Selain itu, banyak sumber yang mengeluhkan soal kurang pahamnya siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Sudut pandang siswa terhadap pembelajaran jarak jauh. Pandemi yang tak kunjung menemui titik usai menyebabkan pembelajaran jarak jauh menuai lebih banyak kontra di mata siswa. Banyak yang mengeluh perihal pembelajaran yang semakin membosankan, juga tugas dari guru yang jatuhnya memberatkan siswa. Bahkan dalam sesi wawancara, salah satu narasumber mengatakan
Seharusnya namanya bukan pembelajaran jarak jauh, tetapi tugas jarak jauh. Ia menyatakan bahwa pembelajaran secara daring, siswa lebih banyak diberi tugas daripada penyampaian materi dan penjelasan dari guru. Sumber lain menyatakan pembelajaran jarak jauh diam-diam merusak kepribadian generasi muda. Disadari atau tidak, sudah bukan rahasia umum. Dan kejujuran dari siswa perlu dipertanyakan. Siswa cenderung akan menghalalkan berbagai macam cara guna memperoleh nilai yang bagus, walaupun dengan cara yang tidak jujur atau mungkin kurang tepat. Dan apabila hal ini terus berlangsung, maka rusaklah sudah masa depan generasi muda Indonesia saat ini. Kendala materi dalam pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melakukan survei kegiatan belajar mengajar jarak jauh di tengah pandemi corona COVID-19. Hasilnya adalah 87% aktivitas guru hanya sekedar memberikan soal dan tidak memanfaatkan teknologi di era digital. Kemendikbud juga menyebutkan rata-rata siswa tidak bisa memahami pelajaran dalam kondisi kegiatan mengajar jarak jauh. Siswa juga tidak berkonsentrasi secara penuh jika belajar di rumah. Akibat akses internet yang sulit, maka mengganggu proses pembelajaran pun menjadi terganggu, sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun sangat kurang. Jika proses pembelajaran secara tatap muka pun siswa masih mengalami susah memahami ketika materi dipaparkan, apalagi ketika jarak jauh atau sistem online ini siswa lebih sulit. Oleh karena itu, ada lagi masalah lainnya yaitu dihadapi oleh peserta didik, ialah mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar di rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan soal dari guru karena penyampaian materi yang tidak efektif. Salah satu pendorong guru atau pengajar memberikan tugas tambahan yang semakin menambah keluhan peserta didik. Jadi dengan sistem online ini, guru lebih cenderung memberikan tugas soal tanpa menyampaikan secara efektif. Seperti yang kita ketahui, secara tatap muka pun kita terkadang sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zimasa Putri, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Di sini, saya akan membacakan narasi evaluasi pembelajaran jarak jauh dengan topik pro dan kontra pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Terawan Agus pada awal Maret 2020, banyak terjadi perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan, hingga diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di beberapa wilayah, COVID-19 yang semakin mewabah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dan siswanya belajar di rumah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini pun banyak menuai pro dan kontra. Namun, beberapa pihak banyak yang menganggap bahwa melakukan PJJ adalah hal yang sulit dilakukan. Pasalnya, kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dinilai kurang efektif, terlebih bagi siswa yang berada di pelosok. Sebab sistem pembelajaran tersebut mengharuskan siswa memiliki smartphone dan tentunya terhubung ke internet, tetapi tidak sedikit pula menerima sistem ini dengan sukacita. Dari segi keefektifan penyampaian informasi pada pembelajaran daring di tingkat pendidikan sekolah dasar, dirasa kurang efektif. Orang tua dituntut untuk menjadi pendamping anak dan paham saat anaknya kurang paham akan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk mengurangi beberapa kendala di atas, beberapa desa berinisiatif mengadakan belajar bersama di rumah, salah satunya di musola ataupun di tempat lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Hal ini cukup bagus di mana guru dan orang tua murid bisa lebih dekat dan orang tua pun mengerti kapasitas anaknya dalam menerima pelajaran sekolah. Tapi dari semua kendala di atas, terdapat sisi positif pada sektor biaya, SPP atau UKT, dan transport ke tempat belajar pada tingkat SD, SMP,
SMA dan perguruan tinggi. Saat pembelajaran daring ada pemotongan hingga 50%, bahkan 100% untuk golongan tertentu. Hal ini sebagai ganti untuk membeli keperluan-keperluan penunjang pembelajaran daring. Tidak hanya itu, akses inovasi pembelajaran dirasa lebih mudah dan tanpa memerlukan banyak biaya. Contohnya, pertukaran pelajar. Di masa pandemi, siswa tidak harus berpindah negara untuk melakukan kegiatan. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya berdampak pada siswa, namun juga pada pendidik. Kurangnya penguasaan teknologi pada sebagian pendidik membuat pendidik kesulitan dalam menciptakan media pembelajaran dan juga kesulitan dalam menciptakan situasi pembelajaran secara online. Hal ini akan berdampak pada efektivitas pembelajaran jarak jauh. Ditambah belum adanya kesiapan baik dari peserta didik maupun pendidik itu sendiri dalam menghadapi situasi pembelajaran. Selain itu, berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Dalam menghadapi berbagai kendala dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut, diperlukan adanya peran dari berbagai pihak, baik dari pendidik maupun orang tua siswa, serta pemerintah yang mengelola. Memberikan pembekalan dan pelatihan bagi pendidik, terutama dalam hal penguasaan teknologi, menjadi hal yang sangat penting dalam situasi pandemi seperti ini, sehingga hal ini akan mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu supaya lebih efektif. Pemerintah dan sekolah sebaiknya juga memfasilitasi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, seperti memberikan bantuan kuota internet ataupun menyediakan media pembelajaran yang menunjang pembelajaran tersebut. Orang tua juga bisa membantu dengan cara mengawasi anak-anaknya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kendala sarana dan prasarana dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki orang tua peserta didik atau mahasiswa, sehingga pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak efektif. Yang kedua, kesulitan akses internet. Beberapa daerah tentunya masih sulit dalam mengakses internet. Contohnya, peserta didik atau mahasiswa yang rumahnya berada di daerah pelosok. Mereka terkadang perlu pindah tempat, bahkan menumpang ke rumah tetangga yang memiliki akses internet yang lebih baik. Hal ini tentunya menyebabkan peserta didik atau mahasiswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kondisi listrik yang tidak stabil. Listrik padam memang menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Jika sewaktu-waktu listrik padam saat pembelajaran berlangsung, tentunya dapat mengganggu peserta didik atau mahasiswa. Mereka akan kesulitan untuk mengisi kembali daya HP atau laptop, atau bahkan bisa kehilangan sinyal. Yang keempat, keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh orang tua. Pembelajaran jarak jauh biasanya menggunakan platform Zoom, Google Meet, YouTube, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat, setiap hari, peserta didik atau mahasiswa harus menghabiskan kuota internet dalam jumlah yang tidak sedikit. Mereka harus membeli lagi kuota internet untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh yang bisa dibilang harganya semakin melangit. Padahal, keadaan ekonomi saat ini sedang tidak baik. Oleh karena itu, keterbatasan kuota internet menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Solusi dari kendala yang sudah saya sebutkan yaitu yang pertama, Kemendikbud sudah menyediakan pembelajaran lewat tayangan televisi untuk anak sekolah dasar di channel TVRI beserta bantuan kuota internet. Yang kedua, selain itu, beberapa sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah yang sudah memang diberi izin oleh pemerintah daerah. Pembelajaran tentunya dilakukan secara berkelompok dan sesuai dengan protokol COVID-19 sehingga peserta didik tidak memerlukan alat penunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang ketiga, pendidik juga harus lebih kreatif dalam pembelajaran daring untuk mengurangi pembelajaran yang memerlukan akses internet. Seperti contohnya mungkin memberikan tugas di buku yang kemudian dikumpulkan. Dan tentunya masih banyak lagi. Ini tentunya akan mengurangi kendala dalam akses internet, listrik padam, dan sarana prasarana yang tidak terpenuhi dengan baik.